Selamat siang kepada Bu Endah dan juga teman-teman kelas EBA. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai landscape composition is more important than local vegetation structure for understory birds in cocoa agroforestry systems. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Aini Nurul Hafifah dengan NIM 100233770, saya sendiri Hikmah Razan Tarigan NIM 106211036 dan Kaira Prajna Setiadi dengan NIM 106211057. Pertama-tama akan dimulai dengan introduction. Pengalihan fungsi lahan untuk kebutuhan manusia menjadi suatu hal yang sering kali terjadi saat ini. Hal ini mengubah komposisi lanskap yang ada. Alih fungsi lahan, terutama menjadi lahan pertanian, seringkali terjadi di wilayah tropis karena kondisi lingkungan sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman pertanian. Kini komposisi lanskap terbagi menjadi habitat yang terfragmentasi dan matriks dengan kondisi gangguan antropogenik yang tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi keanekaragaman spesies dan juga abundance karena proses dispersal serta sumber makanan dan tempat tinggal mereka hilang. Di wilayah tropis sendiri, seringkali lahan diubah menjadi pertanian dan juga lahan peternakan. Hal ini eh, disebabkan hal ini mengakibatkan terjadinya kehilangan habitat asli dan membuat hutan alami menjadi terisolasi. Terisolasinya habitat memengaruhi proses dispersal dari spesies asli karena matriks yang ada itu memiliki disturbasi antropogenik yang tinggi. Beberapa spesies memiliki sifat adaptasi yang tinggi terhadap gangguan antropogenik. Namun, spesies yang alami berasal dari hutan atau forest dependent, mereka tidak dapat beradaptasi dengan mudah. Oleh karena itu, matriks yang terbentuk itu dapat memengaruhi dinamika populasi asli dari lokasi tertentu. Salah satu cara yang dapat diaplikasikan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga keberadaan spesies asli adalah dengan dibentuknya sistem agroforestry. Sistem agroforestry ini memiliki struktur habitat yang lebih kompleks dibandingkan lanskap yang teralih fungsi. Agroforestry dapat meningkatkan permeabilitas dispersal dari spesies asli pada kondisi lingkungan yang terdapat gangguan antropogenik. Sistem ini biasa memanfaatkan tanaman pertanian dan juga tanaman spesies asli yang dapat meningkatkan tutupan lahan, menciptakan kondisi mikroklimat tertentu, serta juga dapat berperan sebagai penyimpan karbon. Hal ini lebih menguntungkan pada spesies asli atau eh, disebut dengan biodiversity friendly dibandingkan sistem pertanian tradisional. Namun intensifikasi dari tanaman pertanian dapat mengurangi keanekaragaman dan juga kelimpahan dari spesies yang ada. Karena pada akhirnya mereka tetap memerlukan atau membutuhkan kondisi ekosistem yang alami untuk bertahan hidup. Sehingga tetap diperlukan adanya keseimbangan antara jenis tanaman asli dengan tanaman pertanian yang diintroduksi. Dalam penelitian ini sendiri akan dilakukan analisis mengenai dampak dari komposisi lanskap dan struktur vegetasi lokal terhadap keanekaragaman dan kelimpahan spesies understory birds di hutan Atlantik Brazil. Dari penelitian ini sebenarnya dapat ditarik 3 hipotesis utamanya, yaitu yang pertama, simplifikasi dari struktur atau lebih tepatnya, keanekaragaman dan kelimpahan spesies burung yang bergantung pada hutan akan mengalami pengurangan pada agroforestry kakao yang dikelola secara intensif. Sedangkan spesies burung yang tidak bergantung pada hutan tidak terdampak secara signifikan. Karena sebenarnya yang tidak bergantung pada hutan itu mereka lebih bersifat kosmopolit dan masih bisa beradaptasi terhadap gangguan-gangguan yang ada. Kedua, keanekaragaman dan kelimpahan spesies burung yang bergantung pada hutan akan mengalami pengurangan pada agroforestry kakao yang dikelola secara intensif. Sedangkan spesies burung yang tidak bergantung pada hutan biasanya tidak akan mengalami atau tidak akan terdampak secara signifikan. Ketiga, tingkatan trofik yang berbeda dapat memberi respon yang berbeda juga terhadap perubahan dari fitur lanskap yang ada.
Keanekaragaman dan kelimpahan spesies burung insektivora menurun pada agroforestry kakao yang memiliki intensifikasi tinggi dan lanskap yang didominasi oleh lahan peternakan. Di sisi lain, spesies burung non-hutan, terutama omnivor, mengalami peningkatan keanekaragaman dan kelimpahan pada sistem agroforestry ini. Selanjutnya ada studi area. Untuk area studinya sendiri dilakukan penelitian pada lokasi hutan Atlantik Brazil, yang memang sebagian besarnya itu terdiri atas hutan sekunder dengan komposisinya agroforestry pohon kakao, Theobroma kakao, pohon karet, Hevea brasiliensis, eucalyptus atau Eucalyptus sp, dan juga peternakan. Di sini dapat dilihat beberapa eh, lanskap, hasil image lanskap yang sudah ditangkap dengan beberapa klasifikasinya yang terdiri atas forest, forestry, cattle pastures, water bodies, eucalyptus plantation, rubber tree, human settlements, dan juga ada hal lainnya. Dan di sini dia menggunakan skala 1:10.000. Yang kedua adalah landscape metrics dan scales of effect. Di sini metrik lanskap yang digunakan itu adalah komposisi dari lanskap yang terdiri dari hutan sekunder, agroforestry kakao, dan juga lahan peternakan. Scale of effect berupa kalkulasi dari metrik lanskap yang terdapat dalam wilayah buffer dengan ukuran berbeda yang dibuat dari situs pengambilan data yang memiliki ukuran dengan bentang 200 hingga 1000 meter. Adapun local vegetation structure di mana dia menganalisis vegetasinya dengan membuat plot 100 kali 25 meter, terus mencatat setiap pohon tua yang memiliki diameter at breast height lebih dari sama dengan 10 cm, serta mengestimasi luas basal area, yaitu dalam satuan meter kuadrat per hektar, dan mencatat seluruh pohon kakao yang ditemukan. Yang keempat, ada bird surveys. Survei burungnya ini dilakukan dengan memasang 10 mistnet dengan panjang total 120 meter dalam setiap situs agroforestry. Dan mistnet ini dibuka dari pukul 6 hingga pukul 4 sore untuk mencakupi aktivitas burung diurnal. Dan statistika analisisnya digunakan untuk menentukan keanekaragaman dan kelimpahan spesies burung, yaitu menggunakan generalized linear models dan Akaike Information Criteria. Dari hasil penelitian pada 18 sistem agroforestry kokoa, didapatkan 625 ekor burung dari 24 famili dan 64 spesies. Dengan kekayaan spesies tertinggi terdapat pada famili Traupidae, 10 spesies, famili Trochilidae, 9 spesies, dan famili Tyrannidae, 8 spesies. Kelimpahan individu tertinggi terdapat pada famili Pipridae sebanyak 173 ekor, famili Turdidae 113 ekor, dan famili Trochilidae 110 ekor. Kelimpahan spesies tertinggi terdapat pada Manacus manacus 103 ekor, Glacius hirsutus 88 ekor, Turdus meucomelas 68 ekor, serta Euphonia violacea 47 ekor. Kemudian untuk spesies burung hutan, terdapat 365 ekor dari 34 spesies, spesies non-hutan 260 ekor dari 30 spesies, insektivor 86 ekor dari 22 spesies, omnivor 174 ekor dari 15 spesies, dan frugivor 243 ekor dari 13 spesies. Kemudian komunitas burung secara keseluruhan, spesies omnivor dan non-hutan memiliki kekayaan dan kelimpahan spesies lebih rendah pada daerah yang telah terdeforestasi, misalnya pada daerah padang rumput hewan ternak. Kemudian, spesies frugivor dan hutan memiliki kekayaan dan kelimpahan spesies yang tinggi pada sistem agroforestry kokoa karena memiliki tutupan hutan yang lebih luas, sehingga mudah untuk mencari makan dan tempat tinggal. Spesies hutan, non-hutan, frugivor, dan omnivor yang berada pada sistem agroforestry yang didominasi oleh padang rumput hewan ternak memiliki kekayaan spesies yang rendah karena tingkat dispersal yang terbatas. Tutupan kanopi memiliki pengaruh yang lemah terhadap kekayaan dan kelimpahan spesies burung, kecuali burung frugivor dan hutan yang sangat tergantung pada adanya pepohonan. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 5 pola penentu kekayaan dan kelimpahan spesies burung berdasarkan beberapa prediktor lingkungan. Yang pertama, daerah dengan gangguan yang tinggi dan didominasi oleh padang rumput memiliki habitat komunitas burung yang lebih sederhana, sehingga
variasinya lebih sedikit, jumlahnya juga lebih sedikit. Yang kedua, jumlah hutan berdasarkan skala lanskap mempengaruhi komunitas burung yang bergantung pada forest patches seperti burung hutan dan frugivore. 3. Agroforestry, cocoa, yang didominasi padang rumput ternak memiliki kekayaan dan kelimpahan spesies burung terendah. Dan keempat, terdapat penurunan jumlah spesies pada lanskap terdeforestasi. Terakhir, vegetasi lokal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kekayaan dan kelimpahan spesies burung. Namun agroforestry memiliki kelimpahan spesies insektivor dan non-hutan yang tinggi. Lalu pada hasil diskusi juga didapatkan beberapa model yang dapat menentukan hubungan antara kekayaan dan kelimpahan spesies burung berdasarkan beberapa prediktor lingkungan pada sistem agroforestry cocoa ini. Pada kolom pertama itu ada bird groups atau komunitas burung, misalnya complete bird community yaitu komunitas burung secara keseluruhan, forest dependent birds atau burung hutan, non-forest dependent birds, frugivore birds, insectivore birds, dan omnivore birds. Lalu pada kolom selanjutnya terdapat response variables atau variabel respons yang ini diamati, yaitu species richness dan species abundance. Lalu pada kolom selanjutnya adalah model yang digunakan berdasarkan beberapa prediktor lingkungan, seperti kelimpahan pohon kokoa dan cattle pasture atau padang rumput untuk hewan ternak. Lalu di sebelahnya terdapat delta AICC, yaitu perbedaan nilai AICC antara model terbaik dan model yang digunakan. Model yang baik adalah model dengan nilai delta AICC yang kurang lebih dari sama dengan 2. Lalu bisa dilihat pada tabel 1 ini, dapat dikatakan bahwa seluruh model ini sudah memiliki nilai yang baik. Kemudian pada kolom selanjutnya ada K yang menunjukkan banyaknya parameter yang digunakan untuk menentukan model. Lalu ada W, yaitu AICC weight, atau berat dari AICC yang digunakan. Lalu pada model terdapat beberapa environmental predictors yang di-highlight dengan tulisan lebih tebal. Contohnya untuk cattle pasture, itu menentukan bahwa cattle pasture ini memiliki signifikansi yang tinggi terhadap species richness dari keseluruhan complete bird community. Karena dengan adanya padang rumput untuk hewan ternak ini mempengaruhi kelangsungan agen dispersal, menurunkan tingkat dispersal sehingga tidak banyak pohonan yang ada pada cattle pasture, sehingga species richness dari burung secara keseluruhan itu akan menurun. Lalu selanjutnya pada tabel kedua, hampir sama dengan tabel yang pertama tadi. Tabel ini menentukan efek antara prediktor lingkungan berdasarkan skala lanskap dan skala lokal yang akan menentukan variabel respons dari kelimpahan dan kekayaan spesies burung pada sistem agroforestry cocoa ini. Lalu terdapat kolom yang ditandai dengan warna biru dan merah. Kolom berwarna biru menunjukkan bahwa prediktor lingkungan tersebut memiliki signifikansi yang positif terhadap variabel respons dari komunitas burung. Sedangkan kolom yang berwarna merah menunjukkan adanya signifikansi yang negatif atau efek negatif terhadap variabel respons yang digunakan terhadap komunitas burung yang diamati. Misalnya pada
komunitas burung secara keseluruhan apabila ditinjau berdasarkan skala lanskap, region akan memberikan signifikansi yang positif terhadap spesies richness dari keseluruhan komunitas burung pada sistem agroforestry kokoa. Sedangkan cattle pasture atau padang rumput hewan ternak itu akan memberikan signifikansi yang negatif terhadap complete community dari burung yang ada pada sistem forestry kokoa ini. Baik, untuk selanjutnya mengenai conclusion pada materi kali ini. Peran penting fitur landscape yang terintegrasi dalam membentuk pola keanekaragaman burung lokal. Sistem agroforestry pada kakao dapat menampung keanekaragaman burung yang tinggi, yang sebagian besar terdiri dari penghuni hutan. Namun, ketika landscape didominasi oleh padang rumput ternak, sistem ini menjadi tuan rumah bagi komunitas burung yang miskin dengan keanekaragaman yang lebih rendah, baik dari spesies hutan maupun non-hutan. Ini merupakan pola yang sama yang dilaporkan untuk keanekaragaman burung di hutan yang tersisa, di mana tutupan hutan skala landscape sangat menentukan pola keanekaragaman lokal, yaitu penurunan yang signifikan pada keanekaragaman burung hutan lokal yang diamati seiring dengan meningkatnya tingkat deforestasi. Oleh karena itu, kelangsungan hidup penghuni hutan di agroforestry ataupun petak-petak hutan di landscape yang telah dimodifikasi sangat bergantung pada masuknya limpahan dari hutan asli di sekitarnya yang berjalan sesuai dengan terus-menerus. Secara keseluruhan hasil penelitian yang dibahas ini memperkuat pentingnya tutupan hutan asli untuk menjamin pemeliharaan keanekaragaman spesies di bentang alam tropis. Bahkan ketika bentang alam terdiri dari penggunaan lahan yang ramah terhadap keanekaragaman hayati seperti agroforestry kakao. eh, Selain itu juga, tanaman peneduh ini memiliki kontribusi yang terbatas sebagai penyimpan keanekaragaman burung pada landscape yang didominasi pada padang rumput atau bahkan ketika padang rumput menjadi penggunaan lahan yang dominan. Selanjutnya, hal ini juga merupakan hasil yang mengkhawatirkan, mengingat laju deforestasi hutan tropis saat ini, hampir 4 juta hektar hutan tropis hilang setiap tahunnya, terutama untuk penanaman area pertanian dan padang rumput ternak. Sayangnya, skenario kritis ini juga telah hutan Atlantik kritis ini juga terjadi di hutan Atlantik Brasil selama periode 2018 dan 2019 itu bioma ini kehilangan hampir 14.500 hektar. 27%-nya ini lebih banyak dari survei terakhir yang kisaran waktunya itu dari 2017 sampai 2018. Secara khusus, negara bagian Bahia kehilangan 3.500 hektar hutan Atlantik hanya dalam 1 tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas sistem wanatani untuk konservasi burung, disarankan agar petani menjaga sisa-sisa hutan yang ada di lahan mereka. Tetapi ini juga mendorong perluasan tutupan hutan di landscape yang mengalami deforestasi yang parah, atau sangat parah. Selain itu, di wilayah yang dikhususkan untuk produksi ternak, penerapan sistem silvopastoral yang menggabungkan padang rumput dengan pepohonan asli dapat berkontribusi pada konservasi burung termasuk spesies penghuni. Berdasarkan hasil penelitian, diusulkan juga agar pohon-pohon asli ini yang berukuran besar agar dipertahankan dalam agroforestry kakao untuk meningkatkan naungan lokal dan secara khusus bermanfaat bagi burung-burung pemakan serangga yang merupakan spesies yang paling sensitif dan paling penting juga secara fungsionalnya. Hal ini sangat penting untuk mengingat kecepatan dan perluasan sistem
tani tradisional atau agroforestry tradisional yang saat ini menjadi tuan rumah yang sekitar 60% dari cadangan karbon regional. Sedang dikonversi dengan penjarangan atau bahkan digantikan oleh perkebunan sinar matahari penuh untuk meningkatkan produksi lokal. Sekian dari saya kembalikan